Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Surya Ananta. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara memindahkan file dari dua komputer berbeda ya. Jadi di sini saya ada laptop, yang ini laptop, kemudian yang ini ada komputer PC. Di mana saya ingin mentransfer data dari laptop ini ke komputer PC ini, tetapi saya tidak mempunyai hard disk maupun flash disk ya, hard disk eksternal tentunya, dan juga tidak terhubung dengan jaringan LAN seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu kedua komputer ini harus terhubung menggunakan WiFi yang sama. Seperti itu. Misalkan seperti ini. Yang ini terhubung menggunakan WiFi rumah Kayla ya. Kemudian yang laptop juga menggunakan WiFi ngeblur ya. Ini. Jadi sama-sama ya. Jadi syaratnya adalah kedua komputer ini harus terhubung pada WiFi yang sama. Jadi itu syaratnya pertama. Kemudian bagaimana cara kita men-settingnya? Pada komputer yang akan kita ambil datanya, kita akan melakukan sedikit setting ya. Jadi ini saya akan mengambil data dari laptop ini, sehingga yang harus saya setting adalah pada settingan laptop ini. Bagaimana caranya? Pertama-tama teman-teman klik dulu power ya. Nah, kemudian klik control panel. Seperti itu. Setelah di control panel, teman-teman pilih, nggak ngeblur ya. Di control panel teman-teman pilih network and internet. Setelah itu pilih network and sharing center yang ini. Nah, pada menu ini, pada menu sebelah kiri, teman-teman pilih change advanced sharing center setting. Di sini yang harus teman-teman aktifkan yaitu ini turn on network discovery, kemudian turn on file and print sharing ya, yang ini diklik. Kemudian nah, untuk menu yang ini kita pilih turn on ya. Yang ini when public folder sharing is on, kita pilih yang turn on sharing show anyone. Sudah. Kemudian yang paling bawah teman-teman pilih turn on password protecting ya. Oh, tidak usah. Yang ini kita biarkan saja turn off. Jadi biar tidak memasukkan password terus ya. Ini gak usah diklik, pilih yang bawah saja. Kemudian simpan perubahan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke Windows Explorer. Kita akan mencoba men-sharing file ya. Misalkan ini di folder ini. Nah, saya akan men-sharing file kamar mandi ini ya. Kamar mandi caranya yaitu klik kanan foldernya, kemudian pilih properties, kemudian pilih menu sharing, kemudian pilih share. Nah, seperti ini. Ini laptopnya error. Itu mengapa saya harus memindahkan data ya. Di sini pilih everyone,
Error lagi kan? Kita ulang. Kita pilih everyone, kemudian add. Setelah terpilih, pada everyone ini teman-teman bisa setting apakah hanya aksesnya di read saja atau read to write. Jadi kalau read saja, komputer yang satunya nanti hanya bisa membaca data yang kita sharing. Kalau kita pilih read and write, komputer yang satunya nanti akan bisa membaca sekaligus bisa menambahkan folder ya, atau menambahkan data dalam folder tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini sudah kita pilih, kita klik share. Nah, ini artinya sudah selesai. Kita klik done and close. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke komputer yang satunya. Kita klik Windows Explorer, kemudian kita pilih network. Jadi kita sudah pilih network ya. Kemudian kita cari nama komputer yang kita share tadi, yaitu namanya ini, Windows B742. Kita klik, double klik saja. Jadi di sini ada folder sharing namanya kamar mandi ya. Tadi kita men-sharing folder namanya kamar mandi. Yang ini kita sharing tadi, yang atas. Kemudian di sini muncul folder kamar mandi. Kita klik. Jadi seperti ini. Jadi dari sini, dari komputer satunya ini kita bisa mengambil data yang ada di laptop tadi. Jadi kita tinggal pilih file mana yang akan kita ambil, kita copy atau kita cut. Oke. Contoh misalkan kita akan merename ya, karena tadi aksesnya kita memberi akses read and write, maka coba sekarang kita akan merename nama file ini menjadi coba ya, coba 123. Kita enter. Oke, namanya sudah berubah. Coba sekarang kita cek di folder yang ada di laptop ini apakah sudah berubah. Coba kita masuk foldernya dulu, folder kamar mandi. Nah, seperti ini. Jadi di sini filenya sudah berubah menjadi coba 123. Coba kita lagi yang lain ya. Coba yang paling atas ini kita rubah menjadi transfer tanpa kabel. Oke ya. Coba kita sekarang cek di sini apakah sudah berubah juga. Sini ya. Nah, sudah ada ya, ini transfer tanpa kabel. Coba kita lihat detailnya. Nah, ini. Oh, ini tidak aktif ya, ini settingan tanggalnya tidak aktif. Jadi nama filenya sudah berubah menjadi transfer tanpa kabel, sama dengan nama file yang di komputer sini. Nah, jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Bagi teman-teman yang ingin mentransfer data dari dua komputer berbeda, tetapi teman-teman tidak mempunyai koneksi, tidak terhubung dengan jaringan LAN atau local area network, teman-teman bisa menggunakan trik ini ya. Jadi ketika teman-teman tidak membawa flash disk, tidak membawa hard disk eksternal, tidak terhubung dengan jaringan LAN, teman-teman bisa menggunakan trik ini. Yang penting dengan satu syarat, kedua komputer ini harus terhubung pada jaringan WiFi yang sama ya. Seperti itu. Ini teman-teman saya menggunakan untuk PC.
tentunya PC tidak ada wifi-nya ya, jadi saya menggunakan wifi eksternal seperti ini, tambahan. Jadi wifi USB. Jadi dengan tambahan ini komputer PC bisa terhubung dengan wifi ya. Jadi sehingga komputer PC ini terhubung dengan wifi sama dengan seperti laptop ini. Nah, jadi kenapa saya memindahkan data ini dari laptop ke PC ini, karena seperti teman-teman lihat tadi, ketika saya melakukan sesuatu pada seperti ini. Jadi komputer ini error. Dia mengetik dengan sendiri. Keyboardnya terjadi error. Ngetik-ngetik sendiri ya seperti tadi itu. Jadi laptop ini akan segera dipensiunkan, tetapi banyak data yang harus saya pindahkan, yang harus diselamatkan. Seperti ini. Ini nama drive D-nya sudah berubah. Sudah berubah karena tombol enternya juga tidak bisa dipakai. Ketika saya tekan enter, enternya sudah tidak bisa dipakai. Kemudian ini ada tombol beberapa yang error, tidak berfungsi. Jadi mau tidak mau datanya harus diselamatkan. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit tips dari saya. Semoga tips kali ini bermanfaat. Mungkin hari ini belum bermanfaat, suatu saat pasti akan bermanfaat. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya kali ini. Semoga kita sama-sama belajar. Jangan lupa dukungannya untuk mensupport channel saya ini. Terima kasih.